Selamat siang, nama saya Klaas Dutje dan saya berbicara dari Belanda yang sekarang bercuaca dingin dan bersalju. Saya ingin sekali berada di Indonesia sekarang dan bergabung dengan acara yang luar biasa ini. Tetapi saat ini saya sedang mengajar di Universiteit van Amsterdam, jadi saya tidak dapat meninggalkan Belanda. Izinkan saya berlanjut dalam bahasa Inggris. I want to say that I am extremely happy with the publication of Di Balik Bendera Persatuan, the Indonesian translation of my book Campaigning in Europe for a Free Indonesia, which was published 5 years ago. In the next 4 minutes, I want to highlight two particular aspects of the book, but not before I have expressed my deep gratitude to Ronnie Agustinus of Martin Kiri, who was willing to adopt the book among a humbling row of great authors, such as Takashi Shiraishi, Jafar Suryomengolo, Benedict Anderson. And I also want to thank Jos Wibisono, who is not only a fantastic translator, I really appreciate working with you, Jos, but also a historian and novelist himself. In the process of translating, we had many interesting discussions about the Indonesian political and cultural scene of the 1920s and 30s. I am happy that he was willing to write an introduction. Finally, I need to thank my home institution, NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, and the KITLV Association in Leiden for their financial support. Di Balik Bendera Persatuan is a book that follows the trajectories and lives of a number of Indonesian students in the 1910s, 1920s and 1930s, members of Perhimpunan Indonesia. They came to the Netherlands for legal studies or medical studies or Indology, but more importantly, at least for my book, apart from studying, they also engaged with nationalist, leftist, and anti-colonial politics in big cities of Europe, such as Paris or Berlin, Brussels, London, Moscow. It was not the case, as it was often said, that these students somehow learned politics from Dutch university professors. Many of them had actually already been active in Indonesia itself, but they developed their ideas in a distinctly global European sphere, where several movements for national liberation, like the Kuomintang Party or the Indian National Congress Party, or Algerian activists, came together with movements against imperialism and global colonial capitalism. Think of the Comintern or the International Workers' Relief. For the sake of the discussion, I hope that my book made clear that the students that I describe, and who would later on become important politicians like Muhammad Hatta or Ali Sasurami Joyo, Ahmad Subarjo, Sultan Syahrir, and so forth, that they developed their ideas in close connection with leftist, anti-imperialist and communist movements, such as the League Against Imperialism. These leftist roots are often forgotten but should not be erased. Secondly, the book wishes to highlight that in this turbulent European political landscape, the Indonesian group self-consciously found its way and tried to remain close to its own interests. Even though they were in solidarity with anti-colonial liberation movements elsewhere, or leftist anti-imperialist movements, intense political discussions took place behind this banner of unity. Discussions that helped to forge a distinct Indonesian anti-colonial agenda. The title, Di Balik Bendera Persatuan, alludes to this dual process. Terima kasih banyak sekali lagi dan saya sangat penasaran mendengar reaksi Anda semua. Thank you. Sekali lagi selamat malam semuanya. Ya, terima kasih atas semangatnya ya teman-teman semua sudah tetap setia menunggu hingga jam segini untuk kita membedah satu buku yang baru saja diterjemahkan dan telah langsung penerjemahnya Om Yos Wibisono, dan yang malam ini akan memberikan semacam informasi awal ya terkait buku ini tentang apa dan sebagainya, sehingga nanti kita boleh membaca lebih lanjut buku ini, dan juga akan diulas juga oleh Mbak Lydia yang mana akan juga memberikan satu tanggapan atau respon terhadap isi buku ini. Oke,
untuk mengawalinya mungkin aku langsung ke Obvious saja ya, yang sebagai seorang penerjemah dari buku yang saya kira ini lagi yang bawa satu kajian yang bisa dibilang sebenarnya segar gitu untuk historiografi Indonesia gitu. Dan mungkin Obvious bisa ngasih di awal ini eh, mungkin bisa mulai dari mungkin proses penerjemahannya, terus kenapa sampai tiba pada buku ini misalnya gitu kan. Dan sejak awal terbit dalam versi bahasa Inggrisnya hingga sekarang terbit dalam versi bahasa Indonesianya, mungkin boleh memberikan satu pengantar. Ya, Nah, terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih kepada Martin Kiri, kepada Warung Sastra, kepada Widya dan kepada Willy, juga kepada Anda hadirin semua. Jadi ceritanya kenapa saya menerjemahkan buku ini adalah ketika pada tahun 2021, jadi 5 tahun lalu, ya enggak ya, 2021 3 tahun lalu, ketika saya menulis, kalau di Belanda itu semua tugas akhir kuliah sebelum program S3 itu namanya skripsi. Jadi skripsi bachelor dan skripsi master. Kemudian baru kalau disertasi itu bahasa Belandanya proefschrift. Itu sudah diselesaikan oleh Widya. Nah, saya belum sejauh itu, tapi saya mengambil program S2. Walaupun usia sudah berkepala 6 gitu, nggak ngira kan. Nah, ketika saya menulis skripsi saya tentang perlawanan orang-orang Indonesia di Belanda pada zaman Perang Dunia Kedua ketika Belanda diduduki Nazi. Nah, itu di Belanda orang selalu bicara tentang dua perlawanan, yaitu perlawanan orang Yahudi yang melawan upaya Nazi memusnahkan mereka, dan perlawanan orang Belanda sendiri yang menentang tanah air mereka diduduki Nazi. Nah, sebenarnya itu ada perlawanan ketiga yang tidak banyak orang tahu di Belanda. Publik Belanda secara luas sama sekali tidak tahu, yaitu perlawanan orang Indonesia. Nah, saya baca buku ini pada bagian akhir itu karena kelas bicara soal itu. Tapi ternyata begitu saya baca depannya, saya langsung tertarik. Wah, ini kajian yang lain sekali. Saya merasa gitu, tidak di luar harapan saya. Nah, sementara saya membaca halaman bab pendahuluan, bab 1, kemudian bab akhir, kesimpulan dan epilog, itu yang saya baca pertama dulu. Terus saya langsung ngirim email kepada kelas. Saya kenal kelas, dikenalkan oleh Iman Faiman. Kamu kenal ya, Iman Bagong ya? Saya dikenalkan oleh Iman Faiman. Waktu itu ada ceramah di Museum Perlawanan Belanda, yang ceramah namanya Lim Swee Leong. Bukan Lim Swee Leong yang Taipan loh ya, tapi ini Lim Swee Leong yang aktivis hak asasi manusia, anggota Tapol. Waktu itu dia bicara tentang PI juga, tentang Perhimpunan Indonesia. Nah, waktu itu saya dikenalkan kepada kelas. Itu tahun 2013 atau 2012 gitu loh. Nah, saya dikasih tahu bahwa kelas menulis disertasi tentang PI, Perhimpunan Indonesia. Nah, waktu itu saya tulis email pada kelas, nggak sampai sejam itu udah ada jawaban. Saya tanyakan, kelas ini gimana? Buku kamu apa sudah diterjemahkan? Apa kamu sudah punya siapa penerjemahnya, siapa penerbitnya? Kalau belum, aku sangat bersedia, saya bilang gitu. Langsung 1 jam kemudian dia langsung kirim email, dia mengatakan, wah, terima kasih kalau kamu bersedia. Aku sangat senang kalau kamu mau gitu. Nah, itu waktu itu kan zaman COVID. Terus langsung jadi semua kafe tutup, seperti juga semua perpustakaan tutup. Akhirnya kita janjian, kelas saya undang ke rumah saya yang berjarak sekitar nggak sampai 10 menit dari tempat dia kerja di New York. Rumah saya juga namanya di daerah Yordan, di jantung Amsterdam. Terus dia datang, langsung kita ngomong, ya sudah, dia bilang,
pembicaraan saya dua topik yang waktu itu kami angkat. Saya akan bersedia menerjemahkan, kira-kira kamu setuju atau enggak. Lalu yang kedua, siapa penerbitnya. Yang ketiga, gimana kita mau cari dana untuk menerjemahkan itu. Nggak lama ngomong-ngomongnya, tapi akhirnya langsung beres. Jadi kita janji-janji kemudian. Tapi ya itu, terus setelah saya bilang sama kelas, jadi aku ini lagi nulis skripsi ya. Jadi aku paling bisa mulai itu pada akhir 2021, aku bilang gitu. Nah, tapi ternyata dia itu kerja berat, dia itu menulis tentang ini jadi rame lagi sekarang di Belanda, pemulangan koleksi kolonial. Jadi selama 2002 itu kita nggak ada kontak sama sekali. Nah, waktu kemudian dia selesai, dia bilang, ya kerjaanku sekarang udah selesai, apa kamu masih berniat menerjemahkan? Dia tanya gitu sama saya. Oh ya, berniat sekali, aku tetap tidak berubah, saya bilang gitu. Nah, kalau gitu gini, kemudian diatur. Jadi saya mulai bekerja menerjemahkan buku ini itu pada awal Desember 2023. Dan saya bekerja intensif ya, tidak lepas. Jadi saya bekerja seperti orang kantoran, mulai jam 9 sampai jam 5, istirahat siang, makan siang setengah jam sampai 45 menit. Itu sampai pertengahan Januari tahun ini. Jadi saya bekerja betul-betul intensif. Kemudian setelah itu dia baca pada musim semi. Sementara itu sudah dicapai persetujuan dengan antara Nias Pers yang tutup. Tahun ini dia tutup ya. Tahun ini mereka diurusin oleh NUS, National University of Singapore. Tapi Roni Majin Kiri sudah mengadakan perjanjian sebelum tutup pada bulan Desember. Jadi karena itu mau tutup, jadi hak ciptanya itu cuma dibayar oleh Roni 1 euro. Berapa tuh? 17.500 atau 16.000 ya? Roni bayar cuma 1 euro aja kepada Nias Pers. Kemudian, kelas berhasil mendapatkan dana dari NIOT, yang tempat dia bekerja. Lalu itu masih kurang, kemudian ditambah dengan dana dari bukan KITLV-nya, tapi namanya itu Vereniging KITLV, jadi perhimpunan KITLV itu yang punya anggota. Dari situ juga dapat. Ya sudah, lalu itu sementara kesepakatan itu sebenarnya baru dicapai pada akhir Desember 2023, tapi saya sudah mulai pada awal Desember karena saya sudah merasa ini sudah goal gitu. Ini pasti goal, walaupun belum disepakati, tapi saya pasti merasa ini goal gitu. Dan memang benar pada akhir 2023 itu sudah terjadi kesepakatan. Roni sudah menandatangani kontrak dengan Nias Pers dan kelas sudah mendapat email kesanggupan akan menanggung biaya dari 2 lembaga itu. Nah, begitu saya selesai bulan Januari pertengahan, langsung kelas membaca. Dia itu selalu merasa bahasa Indonesianya nggak bagus. Tapi Anda lihat sendiri kan, bahasa Indonesianya bagus kan? Dia kalau ya memang kalau sudah agak bahasa Jawanya daki-daki ya, agak rumit gitu, dia harus ungkapkan dalam bahasa Inggris. Tapi pada dasarnya dia bisa bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau ketemu dia langsung aja ngomong dengan bahasa Indonesia. Tapi saya dengan dia selalu dari awal ketika kita diperkenalkan itu saya selalu ngomong dalam bahasa Belanda dengan dia. Dan memang salah satu keistimewaan buku ini, Widya saya yakin pasti akan mengamininya, adalah bahwa kalau kita baca disertasinya ya, bukan baca bukunya, itu kutipan, jadi citations itu dalam berbagai bahasa, bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Perancis, dan bahasa Jerman. Dalam bahasa-bahasa itu, dan itu Anda bisa baca sendiri. Mudah-mudahan Anda bisa membedakan
bahasa Belanda dari bahasa Jerman, karena di situ juga jelas sekali. Dan itu bahasa-bahasa itu digunakan, diucapkan, dipakai oleh eh, para bapak bangsa kita yang waktu itu berada di Belanda. Jadi misalnya Arnold Mononutu ketika dia di Prancis dan kemudian dia mengadakan kongres di Biakville, itu dia berbicara dan berpidato dalam bahasa Prancis. Hatta ketika dia hadir pada konferensi LAI di Brussel, itu di Brussel ya, Belgia ya, tapi karena penyelenggaranya itu adalah KPD, yaitu Kommunistische Partei Deutschlands, Partai Komunis Jerman, maka kongres itu berlangsung dalam bahasa Jerman. Dan Hatta memimpin salah satu sidangnya dalam bahasa itu, dalam bahasa Jerman. Gitu loh. Siapa lagi? Ahmad Subarjo itu hidup di Berlin selama beberapa waktu karena dia harus menjalankan administrasi penyelenggaraan PI, Perhimpunan Indonesia, karena di Belanda Perhimpunan Indonesia digebuk. Lalu Ahmad Subarjo berhasil lari ke Berlin. Nah, dia mengajar itu semua dia berbicara, bergaul, menulis surat segala macam tiap hari dalam bahasa Jerman. Apa artinya? Artinya pada waktu itu memang belum ada yang disebut bahasa internasional, yang sekarang adalah bahasa Inggris. Waktu itu yang maksimal orang berbicara dalam bahasa Prancis. Itu bahasa tinggi ya, kalangan tinggi. Misalnya di Belanda, raja-raja Belanda itu dari Willem pertama sampai Willem ketiga, sampai saya nggak tahu Wilhelmina, tapi mereka tiga raja-raja awal Belanda itu menulis buku harian dalam bahasa Prancis. Itu adalah bahasa kalangan tinggi di Belanda. Jadi sebagai sejarawan, kelas 7 juga dituntut untuk bisa memahami dalam bahasa-bahasa itu. Sekarang memang itu tidak harus merupakan masalah karena ada mesin penerjemah. Saya tidak akan mengiklankan salah satu mesin penerjemah, tapi pokoknya ada mesin penerjemah. Tapi masalahnya saya dapati sendiri itu ketika saya mencoba menggunakan untuk menerjemahkan salah satu bahasa Belanda gitu. Mereka nuansa-nuansa yang penting itu tidak dipahami, tidak dikenali oleh mesin penerjemah itu. Makanya saya ya untung saya bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Jerman, dan bisa baca bahasa Perancis, sehingga saya tahu ini maksudnya gini kalau diterjemahkan, kalau mesin penerjemah itu menerjemahkan gini itu salah. Saya tahu gitu. Nah, nuansa saya sendiri nggak bisa ngomong bahasa Perancis, tapi Hatta, Mononutu, Ratulangi bisa gitu. Dan itu yang bahasa itu yang mereka gunakan sehari-hari. Jadi kita bisa bayangkan bahwa bapak bangsa kita itu sendiri adalah orang kalangan yang bahasa Inggrisnya polyglot, ya, mampu bertutur kata dalam berbagai bahasa. Ya itu yang membuat saya tertarik untuk menerjemahkan buku ini, karena isinya lain daripada yang lain, dan juga sumbernya kompleks, sumbernya luar biasa gitu pokoknya. Jadi itu membuat saya sangat tertarik pada buku ini, sehingga saya menerjemahkan dan syukur mendapat dukungan, terutama dukungan dana dari tempat kelas bekerja itu gitu. Oke, terima kasih Om Yos. Cerita tentang latar belakang penerjemahannya ya, yang mana saya kira cukup singkat sebenarnya gitu. Saya termasuk cukup singkat lah, dalam tempo kurang lebih sebulan atau 2 bulan dari Om ya. 1,5 1,5 bulan bahkan. Nah,
itu tadi dimulai dari pertemuan Om Yosi dengan kebutuhan awalnya untuk tadi ya untuk skripsi masternya gitu. Nah, buku ini kan berbicara Stuza ini nulis tentang organisasi bernama apa namanya Perhimpunan Indonesia gitu. Yang mana kalau kita ingat ya di sekolah misalnya gitu, kayak ini saya kira hanya disinggung sekilas. Gitu. Apalagi keberadaannya di luar Indonesia itu membuat organisasi ini mungkin ya tadi hanya dipahami sebatas bagian dari biografi para bapak bangsa misalnya gitu. Nah, kemudian selain tadi soal sumber yang cukup kompleks dan isinya juga sangat menarik ya gitu dari menurut Om Yes sendiri, sebenarnya celah apa yang kemudian menurut Om Yes itu membuat karya ini penting gitu diterjemahkan gitu. Dan bagi ini kan karya sejarah gitu Pak. Bagi sejarah Indonesia sendiri di mana letak pentingnya gitu atau maksudnya apa celah yang buat Om Yes yakin bahwa buku ini jadi penting gitu. Nggak, terima kasih. Pertanyaan yang sudah saya nantikan. Karena saya sudah bikin slide-nya. Jadi selama ini kita memahami Budi Utomo ya sebagai organisasi PAI Jawa di Batavia itu adalah sebab awal dari kebangkitan nasional. Nah, yang kita tidak ketahui adalah Budi Utomo ini punya saudara kembar yang lahir di Leiden 5 bulan setelah dia lahir. Gitu. Itu tidak kita ketahui dan ya mungkin kalau kita ketahui tidak kita pahami bahwa yang disebut kebangkitan nasional itu ternyata tidak terbatas di tanah air sini saja. Gitu. Nah, coba kita mulai dengan slide yang pertama. Itu kan kebangkitan nasional. Jadi nggak apa-apa ya kalau saya dekat ke sana ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kebangkitan nasional itu pada tanggal 20 Mei berdiri Budi Utomo di Weltevreden Batavia. Itu salah satu sumbernya. Saya menggunakan sumber bahasa Belanda. Berdirinya Budi Utomo. Op den 20 Mei werd de leerlingen der school tot opleiding van inlandse artsen te Weltevreden in beginsel besloten tot het vormen eener vereniging van Javanen. Ya, pokoknya tanggal 20 Mei oleh mahasiswa Stovia diputuskan untuk mendirikan perhimpunan orang-orang Jawa. Itu 20 Mei 1908. Nah, seperti saya katakan tadi, slide berikutnya, sementara itu di negeri Belanda, pada tanggal 25 Oktober 1908, Indische Vereniging berdiri di Leiden. Ini loh, op den 25 Oktober, DD hari ini ya, 2 uur pada jam 2, berdatangan kami, 15 Indiërs. Mereka tidak mengatakan Indonesia tapi mengatakan Indiër. Ya, orang Hindia. Sebanyak 15 orang datang di tempat ke alamat saya Hogewoerd 49 di Leiden en werd de vergadering mengadakan rapat. Lalu disebutkan Sumitro diusulkan menjadi pemimpin dari sidang dan Hussein Jayadiningrat sebagai sekretaris. Pada saat itu didirikan Indische Vereniging di Leiden. Satu. Berikutnya. Nah, pada tahun 1922, jadi berapa tahun kemudian itu? 14 ya. 14 tahun kemudian, mereka berganti nama menjadi Indonesische Vereniging. Pertama, Indische Vereniging, kemudian Indonesische Vereniging. Ini disebutkan sumbernya apa, dan ini loh, dia mengatakan mereka kalau pakai kata India menjadi India, itu kita bukan India, itu India adalah negara yang lain lagi. Maka disebutnya Indonesische. Mereka di sini disebutkan mereka tidak mau menggunakan kata Hindia Belanda, tapi mereka mengatakan kita orang Indonesia.
Nah, di sini juga gitu. Pada tahun berapa itu? 22 itu di Utrecht, di salah satu kota Belanda, mereka mengadakan perayaan sekian tahun berdirinya Jakarta oleh Kun. Jadi Kun dipuja-puja sebagai pahlawan. Nah, Indonesia Vereniging, mahasiswa Indonesia itu mereka menentang usul itu. Kita nggak mau Kun dijadikan pahlawan. Kita nggak mau itu berdirinya Batavia didirikan karena Kun. Gitu. Jadi mereka sudah beraksi politik, protes gitu. Nah, yang juga penting adalah berikutnya, pada tahun berikutnya, slide berikutnya, 1925 berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Jadi waktu itu masih dalam bahasa Belanda, tapi mereka mengatakan kita orang Indonesia, kita gunakan bahasa Indonesia. Jadi jangan ke Inggris ya. Dan mereka juga nggak mau ke Melonto soalnya. Gitu. Ya. Nah, orangnya adalah pemimpinnya waktu itu di bawah Sukirman Wirasanjoyo. Lalu ada Muhammad Hatta sebagai Tesor, itu artinya bendahara ya. Kemudian Muhammad Masif, dan itu nama-nama terkenal. Lalu yang juga penting adalah media terbitan mereka, buletin mereka bernama Indonesia Merdeka, terbit tahun 1925. Sekarang kita renungkan dulu apa artinya ini semua. Silakan. Perubahan nama itu terjadi karena ini artinya. Indische Vereniging adalah anak rohani etis politik etis, dan karena itu dianggap setia pada Belanda. Indonesia Vereniging lebih memihak pada Indonesia walau masih berbahasa Belanda. Nah, Perhimpunan Indonesia lebih tegas lagi. Tidak berbahasa Belanda sebagai bukti anti kolonialisme dan melawan Belanda. Tidak saja nasionalisme. Nah, perubahan nama ini mencerminkan perubahan ideologi. Itu penting. Dari IV yang kulturalis tapi memihak Belanda, menjadi PI yang nasionalis dan lebih memihak Indonesia. Jadi itu satu hal penting, dan itu berarti bahwa kebangkitan nasional itu tidak hanya terjadi di sini, di nasional ini, tapi juga terjadi di Leiden, di negeri Belanda. Itu berarti bahwa kebangkitan nasional Indonesia itu berwawasan internasional. Nah, yang terakhir ini itu tidak pernah ada dalam historiografi kita. Itu yang harus kita pahami. Nanti ada ceritanya yang lebih menarik lagi pokoknya. Itu kira-kira. Oke. Sebuah organisasi yang cukup apa ya bisa bilang ya, dalam beberapa hal sangat radikal ya sebenarnya gitu, dan tegas gitu tujuan mereka gitu. Cuma selama ini yang saya ingat ya dari masa sekolah saya gitu, hanya dibahas sekilas, dan tentu saja sayang sekali gitu. Dan lanjut ya ke Mbak Widya ya, untuk Mbak Widya, dari pembacaan terhadap buku ini mungkin bagaimana responnya, atau mungkin tanggapannya, atau mungkin kesannya untuk sebagai pembuka dari buku ini. Baik, terima kasih Willy, terima kasih Warjen Kiri, terima kasih Warung Sastra, Om Yus, dan semua partisipan yang sudah hadir malam ini. Terima kasih, kenapa? Karena ketika saya mendapat undangan untuk membahas buku ini juga membuat saya teringat pada masa-masa di mana saya mulai menulis proposal disertasi saya. Jadi buku ini juga adalah bagian dari trajektori saya menjadi seorang sejarawan. Jadi saya ketika kemudian bertemu dengan supervisor saya, langsung diberi buku bacaan ini, ya, Behind the Banner of Unity. Ini adalah disertasinya Klaas Tuche yang kemudian dipublikasikan dalam bahasa Inggris, ya. Ini juga ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan hampir 8 tahun setelah disertasi ini selesai ditulis. Jadi
Ya, ini yang versi bahasa Inggrisnya ya. Ini disertasinya selesai 2016. Saya mulai disertasi juga 2016, mulai studi PhD. Kemudian diminta untuk menjadi pembahas buku yang diterjemahkan kurang lebih 8 tahun setelah disertasi ini diselesaikan oleh kelas 7. Kemudian mungkin saya tidak akan jadi spoiler ya, I will not go into the details nanti karena ini menjadi saya kira ini menjadi buku bacaan wajib akhir tahun ya. Jadi saya akan mengulas secara general ya. Yang pertama terkait konteks historiografi, karena karya ini sangat penting ditulis oleh seorang Belanda ya, seorang ilmuwan Belanda yang mencoba untuk keluar dari Eropa sentrism ya, dengan tadi mencoba untuk menggunakan sumber-sumber yang memang berasal dari para aktivis, para mahasiswa yang sedang sekolah di sana, yang bukan hanya menjalankan aktivitasnya sebagai mahasiswa ya, tetapi juga aktif dalam politik gitu. Dan tadi sudah disebutkan bahwa sumber-sumbernya itu multilingual, dan ini juga membuktikan bagaimana kemudian para mahasiswa ini luar biasa ya, mereka menguasai banyak bahasa. Kemudian hal lain, ini juga menarasikan nasionalisme anti-kolonialisme ya, anti-kolonial, nasionalisme anti-kolonial di metropol di Belanda gitu. Juga jejaring gerakan nasionalisme tersebut juga selain di metropol itu di Zurich, kemudian di Berlin, di Brussels, dan saya tidak menemukan di Praha ya dalam buku ini. Dan mungkin itu bagian dari gerakan Perhimpunan Indonesia jilid 2 mungkin ya, karena pas jilid pertama di periode yang kemudian dalam buku ini disebut sebagai interbellum, ini belum banyak kemudian mahasiswa yang pergi ke Praha gitu. Tapi Praha juga menjadi salah satu kota yang sangat penting gitu. Kemudian buku ini juga menarasikan menghadirkan narasi yang humanis ya, di luar tadi disebutkan sebagai mahasiswa yang juga penuh romansa kehidupannya ya, dan ini juga menjadi bagian, jadi amorous relationship ini juga menjadi sesuatu yang penting, karena misalnya hubungan Samratulangi dengan Susana misalnya, ini juga beberapa perempuan Eropa ini juga menjadi katalisator di mana para mahasiswa ini kemudian menguatkan jejaring transnasionalnya. Mereka tidak hanya berhubungan dengan organisasi mahasiswa di Eropa, tetapi dalam konteks ini, karena ini juga pada akhirnya disertasi ini juga kemudian sangat relevan dengan apa yang saya lakukan, mereka juga membangun hubungan jejaring dengan para feminis awal misalnya setelah 1919 ya, tentu saja di Eropa. Kemudian ini juga menghadirkan narasi yang kompleks, karena mereka yang berangkat ke Eropa adalah mereka yang penuh privilege membawa sekoper sejarah anti kolonial, tetapi di sana mereka dihadapkan juga dengan rasisme, tetapi di sisi lain juga dihadapkan dengan masyarakat yang ternyata bisa menerima mereka dengan mendudukan mereka sama rata gitu loh, karena mereka bertemu dengan sosialis, kemudian bertemu dengan para aktivis kiri lainnya dan para komunis, termasuk juga setidaknya yang saya tahu yang kemudian mempunyai hubungan sangat dekat bahkan setelah periode interbellum, misalnya Henrietta Roland Holst, kemudian Annie Avering yang kemudian sangat dekat dengan Musso. Henrietta Roland Holst bahkan menulis puisi untuk Hatta khusus ya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang lain, karya ini menegaskan berkali-kali tentang bahwa apa yang terjadi di Indonesia ini tidak pernah lepas dari konteks global. Jadi masa pre-kolonial Indonesia begitu dipengaruhi oleh apa yang kemudian disebut sebagai dunia Asia ya, tetapi pada masa kolonial Indonesia dipengaruhi dengan sangat intens oleh dunia Barat. Nah, ini juga terbukti ketika banyak buku menyebutkan bahwa
nasionalisme ini dipengaruhi oleh nasionalisme Eropa. Tetapi beberapa aktivis di sini juga membuktikan bahwa ada dunia Asia juga loh yang ikut berpengaruh, dan Sam Ratulani misalnya mencoba untuk menegosiasikan antara East dan West, kemudian dia menyebutnya sebagai Asiatisme kalau tidak Ya, ya, Asiatisme yang mencoba jadi beberapa aktivis awal sebetulnya mencoba untuk menegosiasikan dunia Asia dan dunia Barat itu gitu. Jadi bahwa apa yang mereka sedang perjuangkan ini bukan sesuatu yang hanya datang atau dipengaruhi oleh Barat saja gitu. Kemudian hal lain adalah unhinging national framework, jadi mendobrak narasi nasional yang selama ini berfokus pada negara bangsa saja. Tetapi narasi ini, apa yang dilakukan oleh Kelas Future, dan ini juga sejujurnya yang menginspirasi saya untuk jadi disertasi saya sebetulnya lanjutan dari apa yang dilakukan oleh Kelas Future, hanya saya fokus pada perempuannya saja gitu ya. Kenapa kemudian unhinging national framework? Karena Kelas Future sama halnya dengan Hari Puse sebetulnya menghadirkan banyak sekali nama-nama yang mungkin atau tidak akan pernah muncul dalam narasi sejarah kanon Indonesia. Ya, ada banyak sekali aktivis kiri yang ikut terlibat dalam gerakan nasional anti kolonialisme. Kemudian buku ini ya, yang jelas dan gamblang menjawab sebetulnya kapan kata Indonesia menjadi sebuah konsepsi politik. Ini sebetulnya saya kira yang paling penting juga dalam buku ini, kapan kata Indonesia, terminologi Indonesia itu menjadi sebuah konsepsi politik. Jadi awal abad ke-20 di mana di Hindia Belanda, Insulinde dan Nusantara sebetulnya lebih populer. Tetapi kemudian Indonesia justru digunakan di metropol. Itu. Dan ini juga sebetulnya lebih awal daripada partai politik yang pertama kali menggunakan kata Indonesia ya, PKI, karena kalau berbicara Perhimpunan Indonesia ini kan akarnya bisa ditarik sampai Indonesische Vereniging. Kemudian lebih dulu dari PNI-nya Soekarno, lebih dulu dari PSI, dan nanti puncaknya 1928. Tapi apa yang dilakukan Perhimpunan Indonesia ini betul-betul menegaskan Indonesia sudah menjadi konsepsi politik di awal abad 20 itu. Kemudian berbicara historiografi, kemudian berbicara pendekatan yang dimana saat ini semangat dekolonialisasi ya, karena semua orang kemudian mencoba untuk mendekolonialisasi, walaupun pada banyak hal kemudian juga tidak ada bedanya sebetulnya ya. Tetapi setidaknya buku ini saya melihat ini juga membawa semangat dekolonial itu ya, decolonial knowledge, decolonial thinking. Karena tadi yang pertama terkait sumber, ditulis oleh orang Eropa, orang Belanda, tetapi mencoba untuk menggunakan atau keluar dari sumber-sumber kolonial. Kemudian di sisi lain penerjemahan buku ke dalam bahasa Indonesia ini bagian dari decolonial knowledge, karena Om Yos saya apresiasi setinggi-tingginya sudah menerjemahkan buku ini, karena ini juga kemudian memutus gap pengetahuan, memberikan akses seluas-luasnya kepada orang Indonesia, walaupun saya tahu bahwa bahasa Inggris mungkin tidak lagi menjadi soal bagi banyak orang, tetapi sekali lagi ini memutus gap ya, memberi akses seluas-luasnya kepada orang Indonesia untuk membaca bahwa nasionalisme ini tidak hanya diperjuangkan internal gitu ya, bahasanya di sini disebutkan, tetapi juga ketika berbicara atau menyoal nasionalisme ini adalah persoalan global, persoalan transnational, di mana Indonesian questions pada saat itu mencoba untuk dibawa ke diskusi-diskusi internasional, entah itu meeting, konferensi, kongres, bahkan parade kebudayaan dan sebagainya. Karena kalau kita berbicara PI ini sebetulnya sampai Amerika juga, tetapi sayang tidak dibahas oleh Kelas Future di sini. Karena saya lihat memang disertasinya berhenti di tahun 31, tetapi di buku ini berhenti di tahun 33 ya. Ada banyak sekali sebetulnya yang bisa dilanjutkan dari studi ini sebetulnya. Kemudian
Selain itu, ini juga sangat relevan dengan apa yang dilakukan karena saya lebih banyak fokus pada feminisme. Iya. Tapi apa yang dilakukan kelas 2C ini juga membuktikan bahwa personal is political. Walaupun frasa itu muncul kemudian, tetapi di dalam buku kelas 2C jelas bahwa atau aktivisme yang dilakukan oleh tokoh yang menjadi subjek dalam riset ini, Samratulangi, Hatta, kemudian Arnold Monenuto dan lainnya, ini menunjukkan bahwa kehidupan pribadi mereka ini memiliki dimensi yang sangat luas, dimensi sosial, dimensi politik, bahkan dimensi yang sangat personal itu juga politik gitu loh. Pilihan-pilihan tentang pasangan hidup itu juga menjadi sangat politis gitu, karena itu juga ditentukan dengan bagaimana kemudian mereka bersama-sama sebagai pasangan juga ikut menjadi bagian dari gerakan nasionalisme anti kolonial itu sendiri. Kemudian sebetulnya masih banyak omong tapi yang jelas nanti kalau semua diceritakan jadi spoiler gitu ya. Tapi yang jelas buku ini adalah buku wajib ya, yang harus dibaca saya kira untuk mengetahui lebih banyak jejaring yang dibangun oleh para mahasiswa pada awal abad ke-20 untuk membawa isu-isu yang terkait dengan Indonesia, dan ini juga menjadi landasan bagi pergerakan berikutnya gitu ya. Setelah periode interbellum sempat sedikit pasif ya, karena memang kemudian beberapa diawasi dan bahkan beasiswanya diambil gitu ya, bahkan beberapa ini yang kemudian menyebabkan beberapa mahasiswa pergi ke Praha, kemudian mencari beasiswa lain dan pemerintah Eropa yang lain selain Belanda gitu. Tetapi sekali lagi apa yang dilakukan oleh mahasiswa, mungkin saya menyebutnya sebagai generasi pertama yang ditulis oleh kelas baca ini. Generasi pertama ini memberikan landasan kepada gerakan-gerakan berikutnya yang menjadi semakin luas, menjadi semakin progresif sebetulnya, dan kemudian terhubung dengan banyak organisasi, misalnya International Union of Students, Women International Democratic Federation, kemudian World Federation of Democratic Youth, sampai bahkan ke Amerika Latin jejaringnya gitu. Jadi ini sangat luar biasa, walaupun tadi saya sudah sampaikan ada sedikit kesalahan teknis sepertinya menerjemahkan Budi Utomo sebagai organisasi politik, tapi saya kira karena mungkin ini verbatim, tetapi kesalahan teknis ini saya khawatir menjadi misleading karena membawa dampak pada pemahaman substantif. Itu saja mungkin, nanti bisa sambil berdiskusi ya. Terima kasih Mbak Purgia ya. Ini kan kalau kita baca sekilas dulu aja kita bisa lihat nama Stutzer di sini membahas perhimpunan Indonesia itu, tapi bukan organisasinya utuh gitu ya maksudnya. Tapi dia melihat dari kacamata para aktivisnya gitu, dan yang menjadi pertanyaan saya sendiri itu bagaimana Mbak dalam artian model pembahasan seperti ini tuh apa yang menjadi istilahnya penguat atau pembeda gitu bagi kalau saya sendiri bacanya jadi menarik ya sebenarnya gitu, kisah orang per orang itu dijelentrehkan gitu dengan cukup cukup detail gitu, dan bagaimana itu menjadi satu penguat bagi pembahasan organisasi ini secara umum gitu nggak? Seperti mungkin yang saya bayangkan yang dilakukan Mbak Widya sama gitu ya. Maksudnya kurang lebih polanya seperti itu gitu. Bisa itu disertasinya. Ya, saya kira tadi sudah saya sebutkan bahwa kelas 2C menghadirkan narasi yang humanis, karena kalau hanya fokus pada organisasi ini pasti narasinya menjadi sangat kering karena hanya berbicara soal struktur organisasi dan sebagainya. Tapi narasi ini menjadi sangat kaya karena kelas juga bertumpu pada ego documents dari masing-masing para anggota Perhimpunan Indonesia ini gitu. Jadi tadi menghadirkan romansa, menghadirkan kehidupan mahasiswa pada umumnya ya,
misalnya persoalan pemondokan dan sebagainya, ini kan menjadi apa ya? Ini yang kemudian menunjukkan pengaruh seni dalam sejarah, saya kira, karena ini di mana seni memberi struktur ya, dan di sini juga terlihat dalam tulisan Stucci bahwa ini bukan hanya narasi kering tentang sebuah organisasi yang anti kolonial, organisasi nasionalis yang anti kolonial gitu, tetapi ini juga menggambarkan aktor sejarahnya gitu, orang-orangnya yang menjadi bagian dari yang menggerakkan organisasi itu dan membuat organisasi itu menjadi hidup gitu. Oke, terima kasih Mbak Lydia. Kembali ke Om Yos ya, soal mungkin kan berbicara di periode antara ya bilangnya gitu, di periode antara pasca Perang Dunia Pertama gitu kan. Nah, mungkin Om Yos bisa menceritakan sedikit sebenarnya saat itu Eropa seperti apa yang sedang ditempati oleh mahasiswa-mahasiswa yang kemudian menjadi muncul sebagai kalangan nasionalis terkemuka gitu di sana, sehingga membentuk mereka menjadi pribadi yang seperti itu gitu. Ketika mereka datang dan sudah memiliki kesadaran politis, kemudian apa sih kira-kira yang konteks ruang ya Eropa gitu, apa yang kemudian mengubah mereka gitu, dan kemudian bagaimana tentu saja pergaulan mereka dengan orang-orang yang mungkin bernasib sama gitu, mahasiswa yang mungkin punya pengalaman yang sama gitu, meskipun berasal dari regional atau wilayah yang berbeda-beda gitu. Terima kasih. Ini juga pertanyaan menarik karena sekarang apa yang disebut sebagai periode interbellum, itu artinya antara dua perang dunia, antara saat berakhirnya perang dunia pertama dengan perang dunia kedua, itu di Eropa sekarang menjadi ramai dibicarakan. Saya kasih tahu kenapa. Jadi pada zaman itu Eropa itu membuka diri. Itu adalah puncak pembukaan diri yang terjadi di Eropa. Sebenarnya Eropa membuka diri itu sudah ya bisa dikatakan dimulai pada abad 19, misalnya dengan pada tahun 1889 Paris menggelar apa yang disebut Exhibition Universelle, pameran semesta. Ketika misalnya gamelan dari dari desa Paraan Salak di Sukabumi, namanya gamelan Sari Oneng, ditampilkan di pavilion Belanda di Exhibition Universelle itu tahun 1889 dengan 4 orang penari dari Mangkunegaran. Jadi bisa kita bayangkan tari Mangkunegaran, Serimpi diiringi oleh gamelan Sunda. Tapi itu yang terjadi di Paris. Pada saat itu Eropa mulai membuka diri. Banyak komponis misalnya itu diawali dengan komponis Prancis bernama Claude Debussy yang kemudian musiknya dipengaruhi oleh gamelan. Jadi musiknya itu membuat dia memisahkan melodi dari pengiring, sehingga kalau satu karya musik berakhir itu tidak dengan, kalau misalnya C kan kembali ke C lagi gitu kan, itu bahasa Inggrisnya jadi berakhir, resolution gitu, dia menutup berakhir itu. Tapi Debussy membuat misalnya lagunya tidak berakhir dengan bukan do tapi dengan C gitu, misalnya dengan satu not sebelah separuh not awalnya gitu, jadi ngambang itu lagunya. Nah itu terjadi karena pengaruh gamelan. Nah jadi perubahan-perubahan itu sudah berawal pada waktu itu, tapi memuncak pada periode yang disebut interbellum. Itu di Eropa datang berbagai macam kebudayaan, berbagai macam kesenian. Di Berlin misalnya, kalau kita nonton film Cabaret dengan bintang Liza Minnelli, kita lihat perubahan itu, karena kemudian datang penari-penari dari Afrika tampil di sana. Di Prancis tampil seorang perempuan kulit hitam Amerika bernama dia namanya kalau dalam bahasa Amerika Josephine Baker, tapi orang Prancis
melafalnya sebagai Josephine Baker gitu. Nah itu jadi terjadi banyak perubahan di Eropa pada waktu itu. Jadi dan perubahannya itu bukan hanya dalam bidang seni, tapi juga dalam bidang politik. Karena itu tadi orang-orang dari Indonesia, yang di Hindia Belanda waktu itu tidak ada kebebasan, mereka tiba di sana dan menikmati segala macam kebebasan sepenuh-penuhnya. Mendirikan partai politik, organisasi politik walaupun bukan partai, seperti Perhimpunan Indonesia. Nah, kemudian itu berakhir pada tahun 1933 dengan tampilnya Hitler. Lalu Perang Dunia yang mulai pada akhir dekade 30-an, yaitu pada tahun 1939 ketika Hitler menyerbu Polandia. Dan kemudian terus menjarah kemana-mana, termasuk menduduki Belanda dan menduduki Perancis dan seterusnya. Nah, jadi itu berakhir. Tapi pada saat itu puncaknya adalah ketika Eropa begitu membuka diri. Nah, sekarang orang membahas itu lagi. Kenapa Eropa waktu itu membuka diri? Karena apa? Karena sekarang Eropa justru dan dunia barat lain menutup diri. Di Belanda tampil seorang politikus ekstrem kanan bernama Geert Wilders. Ngomong-ngomong dia punya nama yang di Indonesia. Tapi dan itu anti-Islam, anti orang asing, anti pengungsi, anti segala macam yang non-Belanda. Makanya sekarang periode interbellum itu dibahas lagi di Belanda. Dulu bagaimana kita bisa begitu? Gitu. Itu dan bukan hanya di Belanda ya, di Perancis dengan Marine Le Pen yang sangat anti orang asing itu dibahas. Di Amerika dengan Trump yang anti orang asing, ya di mana-mana, di Austria, di Jerman juga dengan AfD, Alternative für Deutschland, yang menjebak Hitler tapi nggak mungkin berhasil gitu, walaupun mungkin menang tapi nggak mungkin bisa sepenuhnya sama seperti Hitler. Itu ya karena itu perkembangan itu semua, maka orang lalu bertanya-tanya, dulu kok Eropa lain ya pada zaman itu, pada zaman interbellum itu. Bagaimana kita bisa begitu waktu itu? Kenapa sekarang kok jadi seperti ini gitu? Nah itu yang merupakan jawabannya. Lalu mereka bertanya-tanya. Nah jawabannya adalah ketika waktu itu Eropa betul-betul mekar. Karena dari segi ekonomi mereka mekar, walaupun Jerman terpojok dan mengalami banyak hiperinflasi waktu itu. Tapi kebudayaannya lumayan maju, gitu loh. Kebudayaannya lumayan berkembang dan membuka diri bagi pengaruh asing. Itu yang kemudian merupakan acuan, merupakan rujukan pada zaman sekarang. Kenapa itu waktu itu kok jadi lain? Kenapa kita sekarang harus menjadi begitu menjadi anti yang segala macam berbau asing, menutup diri dari pengaruh asing, menutup diri dari pengungsi, segala macam itu. Nah itu orang jadi bertanya-tanya. Nah itulah yang, karena itu periode interbellum sekarang penting dan menjadi naik daun, menjadi banyak dibahas orang. Karena perkembangan politik yang tidak menguntungkan itu. Nah tadi saya boleh singgung satu hal yang tadi Widya sudah mulai mengatakan, soal bahwa kelas membahas kehidupan sehari-hari para mahasiswa Indonesia ini. Jadi bukan semata-mata pandangan politik mereka dan kerja politik mereka, tapi juga keseharian mereka. Misalnya sesudah begitu konferensi Brussel berakhir pada musim dingin 1927, Hatta kembali ke Den Haag, dia tinggalnya di Den Haag. Dia butuh waktu sampai 2 minggu untuk betul-betul pulih dari kelelahan ikut konferensi itu. Itu misalnya diceritakan oleh kelas. Yang juga diceritakan oleh kelas, dan saya buka sekarang karena itu ternyata relevan untuk zaman kita sekarang, adalah bahwa Hatta ini Hatta ini disebut sebagai pemilik koleksi buku terbanyak di kalangan mahasiswa Indonesia di Eropa waktu itu. Itu disebut oleh kelas di situ.
Silahkan Anda mencarinya. Cara Hatta mengumpulkan buku ini lumayan menarik. Dia jelas kutu buku ya, dia pembaca buku yang obsesif dan luar biasa banyaknya. Waktu itu perekonomian Belanda mekar, sementara perekonomian Jerman amburadul karena kalah Perang Dunia Pertama dan juga harus membayar pambasan perang segala macam, sehingga di sana terjadi hiperinflasi. Artinya Gulden Belanda kalau ditukar dengan waktu itu namanya Reichsmark Jerman, itu bisa dapat duit banyak. Seperti, saya nggak tahu apa benar tidak, pokoknya bayangan kita adalah seperti euro dengan mata uang euro dengan rupiah gitu. Kan 1 euro 16.000 17.000 rupiah gitu, jadi bisa banyak. Nah, cara Hatta paling sedikit menempuh 2 cara. Itu adalah cara dia untuk berhemat. Karena kalau misalnya dia libur atau banyak kesempatan, dia akan keluar negeri dan dia akan membayar lebih sedikit untuk makan, untuk menginap dibandingkan kalau dia harus membayar di Belanda. Karena di Jerman lebih murah. Begitu pula di Perancis. Nah, yang bagi saya amat luar biasa adalah ketika dia datang ke Hamburg. Di situ ada pameran buku. Ini Hamburg sebelum perang ya. Hamburg sekarang itu Hamburg sesudah perang, lain wajahnya dengan ketika Hatta datang waktu itu ketika Hamburg sebelum perang. Dalam pameran buku itu dia tidak beli 1-2 buku, enggak. Tidak juga beli 10 buku, enggak. Hitungannya koper. Beli buku 1 atau 2 koper atau 3 koper. Itu Hatta. Gitu loh. Nah, yang relevan untuk sekarang adalah saya sangat tidak bisa membayangkan, tidak bisa memahami, tidak bisa mengerti ketika salah seorang penerus Hatta dalam jabatan RI2 itu menyatakan dia tidak doyan baca. Nah, pertanyaan saya lalu, lah kamu itu pantas enggak untuk jabatan itu? Iya kan? Pantas nggak kamu untuk jabatan itu? Orang tidak gemar baca, sementara dia tahu nggak apa yang dilakukan oleh Hatta itu? Beli buku dalam hitungan koper. Dia tuh beli buku dalam hitungan koper. Dari buku itu dibaca semua sama dia. Termasuk dugaan saya bagaimana dia bisa tertarik dengan koperasi di Skandinavia. Skandinavia itu kan berdekatan dengan Jerman, tetanggaan bahkan. Jadi pasti studi-studi tentang koperasi di Skandinavia itu ada dalam bahasa Jerman. Pasti Hatta baca itu dan tertarik, lalu kemudian membuat dia pergi ke Skandinavia melihat koperasi. Jadi minat Hatta itu yang kehidupan sehari-hari itu, termasuk minat dan termasuk obsesivitas Hatta dalam membaca buku, itu bisa kita temukan dalam bukunya Kelas. Anda karena itu relevan, pasti Anda akan tertarik untuk mencarinya dan membacanya lebih detail lagi. Itu ada di situ. Saya tidak ingin membocorkan sama seperti Widya, tapi saya kasih hint, itu bacalah yang soal itu. Nah, kemudian jadi kita bisa menarik kesimpulan, seperti saya katakan, untuk zaman sekarang. Apa itu artinya, gitu loh. Saya kira itu, begitu. Oke, terima kasih Om Yos untuk pemaparannya ya. Yang sekali lagi menjelaskan hal yang saya kira nggak begitu banyak jadi pembahasan gitu di dalam sejarah kita. Terutama yang kalau kita ingat-ingat di sekolah gitu ya. Sesuatu yang begitulah biasa dijelaskan dalam buku ini gitu. Para pendiri bangsa atau orang-orang yang kemudian mempunyai konsep tentang Indonesia Merdeka ini adalah orang-orang yang begitu luar biasa gitu dalam perjalanan hidupnya. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan respon atau pertanyaan ya, terutama ya, jika ada
sebelum kita berlanjut lagi? Oh boleh, Mas Hugo. Langsung aja ya. Ini. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Om Yos, Mbak Widya, dan Mas Alvarius. Perkenalkan saya Kuku. Saya lulusan Magister Psikologi UGM, tetanggaan kita. Saya juga punya minat di sedikit ya di sejarah gitu ya. Setelah membaca buku ini belum selesai, masih bab 1 juga. Terus pengantarnya Om Yos itu bagi saya menarik gitu ya, karena di situ kita dibuka suatu fakta. Ya saya lulusan ini ya masih merasakan kurikulum Orba, jadi pengaruh-pengaruh atau apa ya sumbangsi dari gerakan kiri itu nggak disertakan gitu. Taunya tentara itu wah hebat ini dan lain sebagainya, nasionalis, terus yang militer gitu. Jadi kita melalui buku ini kita jadi tahu dulu itu peran komunis itu gede banget gitu. Iya serius, coba nanti gede banget gitu. Nah jadi kalau apa ya, di era sekarang kan buku-buku sebenarnya sudah sangat terbuka gitu ya, tapi faktanya sejarah-sejarah seperti itu sangat sulit masuk di ranah pendidikan gitu. Ketika saya tanya anaknya saya, ponakan gitu ya sejarah yang sekarang seperti apa ya, kurang lebihnya ya hampir sama dengan era saya gitu. Nah ini pertanyaan buat Mbak Widya ya, yang ngajar di sejarah gitu ya. Biasanya kan jawaban normatifnya ya soalnya ada sejarah yang keilmuan, ada sejarah yang pendidikan gitu. Nah saya maunya tapi yang lebih progresif lagi gitu. Setelah buku ini terbit gitu ya, mungkin ke depan itu seperti apa maksudnya, apakah fakta-fakta historis yang sudah mulai banyak ini akan masuk ke ranah pendidikan atau enggak gitu. Ini hanya konsumsi untuk akademik saja gitu. Itu sih. Terus itu pertanyaannya ya Mbak Widya. Terus pertanyaannya untuk Bung Yos, gimana ya? Sebenarnya menerjemahkan buku seperti ini kan, aduh gimana ya? Saya kira kan kayak nggak tahu ini akan meledak di pasaran atau enggak gitu ya. Ya gitu. Sebenarnya mungkin aspek-aspek lain yang mendorong Bung Yos selain yang diceritakan tadi untuk menerjemahkan buku ini apa gitu. Terus mungkin next, apakah Bung Yos berhenti di sini saja atau kalau sebenarnya kan masih banyak lagi. Saya kira kelas UJ mungkin punya buku-buku lain lagi ya, karena dia kan peneliti hebat gitu. Terus tulisannya banyak gitu. Apakah Bung Yos akan berminat untuk menerjemahkan buku-buku dengan tema-tema seperti ini gitu? Karena ini sangat penting bagi saya tuh, kayak membuka wahana baru. Oh iya ternyata ada ini dan lain sebagainya. Ya termasuk itu kehebatan mahasiswa komunis itu dan sosialis gitu di sana. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Kuku pertanyaannya. Mungkin jawabannya akan normatif karena saya bukan bagian dari yang membuat kurikulum ya Mas ya. Tetapi saya kira dengan baiknya penerbit, salah satu penerbit yang kemudian menerbitkan buku-buku yang sekali lagi di luar kanon sejarah Indonesia, saya kira pengertian ini tentang fakta-fakta keterlibatan banyak pihak gitu ya, kalau kita berbicara dalam konteks nasionalisme, saya kira sekarang banyak orang yang juga sudah tahu gitu, karena mereka juga bisa membaca sendiri gitu kan. Dan saya juga di sini lihat mahasiswa
saya Rahman ya, dan yang menulis Darsono mungkin margin kiri bisa menerbitkan skripsinya. Dan saya sangat bagus ya, sengaja saya endorse. Ya, ya dan hal lain adalah memang ini menjadi PR kita bersama ketika kita berbicara misalnya pendidikan di tingkat sekolah dasar sampai menengah atas itu. Tapi sekali lagi kalau dalam tingkat universitas saya kira sudah lebih bebas ya. Sekarang siapapun bisa menulis tema yang dianggap cukup sensitif. Kemudian dalam kurikulum pun saya kira juga sudah mulai berubah. Misalnya tema G30S PKI tidak lagi G30S PKI tapi G30S karena memang kalau menggunakan PKI berarti kita memang menuduh bahwa dalangnya hanya partai tersebut gitu. Tapi peristiwa ini kan peristiwa kompleks yang melibatkan banyak pihak gitu. Itu salah satu yang cukup membahagiakan sebetulnya. Dan sejarah sendiri kan tidak bisa melihat hitam dan putih, benar dan salah, dan setiap kali ada fakta atau bukti baru pasti narasinya juga bisa berubah. Ya mudah-mudahan ke depan bolehlah ya kita optimis gitu, walaupun mungkin di awal ini sudah cukup banyak yang cukup mengkhawatirkan gitu, tetapi mudah-mudahan dunia akademis ini tidak berubah. Dan ngomong-ngomong soal psikologi, sebetulnya salah satu pendiri psikologi, Bu Sono Uyomoho juga menjadi bagian, tapi mungkin itu nanti yang disebut sebagai generasi kedua ya, karena kemudian cukup aktif di gerakan mahasiswa internasional gitu di KH. Kemudian tadi pertanyaannya apa lagi Mas? Saya kira itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab, mudah-mudahan ini adalah PR bersama yang memang harus kita kawal bersama. Mudah-mudahan nanti margin kiri juga bisa menerbitkan banyak buku yang sekali lagi di luar kanon sejarah Indonesia. Walaupun di sisi lain sejarah yang sifatnya nasionalistik itu masih sangat penting gitu, karena bagaimanapun kita kan bangsa yang sangat diverse, yang sangat beragam, di mana disatukan oleh sesuatu yang sebetulnya itu kan dibayangkan ya. Benedict Anderson menyebutnya sebagai imagined community. Jadi ideologi nasionalisme dalam satu sisi masih sangat penting gitu. Kalau kita berbicara konteks pendidikan dasar itu sebetulnya masih dibutuhkan. Tetapi bagaimana kemudian menghadirkan ideologi tersebut dan menerjemahkan, kemudian menarasikan, membumikan itu menjadi lebih kritis. Itu PR-nya ya, saya kira. Bagaimana membaca sesuatu dengan kritis, walaupun mungkin narasinya narasi besar negara yang kita memang tidak bisa sampai saat ini belum bisa lepas dari Orde Baru, dan sekarang kita berada di the new order ya. Jadi mungkin belum bisa sepenuhnya lepas, tetapi ketika kemudian kita membacanya secara kritis, paling tidak kita mempunyai kesadaran bahwa oh ada banyak narasi di luar itu. Itu saja saya kira. Saya boleh saya lanjutkan sedikit Widya soal PKI. Yang penting juga dalam buku ini adalah kalau bagi kita, dan juga tadi sudah diutarakan oleh Widya, 1928 merupakan puncak dengan jumlah pemuda dan seterusnya. Dalam buku ini justru 1926 dan 1927 yang merupakan titik sentral. Kita tahu 1926 pada tanggal 12 November itu PKI melakukan pemberontakan di Jawa, dan 1927 di Sumatera. Kedua peristiwa ini, walaupun kemudian merupakan kegagalan dan PKI digebuk dengan kuatnya oleh penguasa kolonial, sampai dibuka tempat pengasingan bernama Bovendigul. Peristiwa ini mengeluarkan gema yang sangat besar di pentas internasional. Kalangan kiri yang waktu itu berpengaruh berkat revolusi Oktober di Soviet, di Rusia kemudian menjadi Soviet, itu sampai membentuk organisasi yang lain itu tadi saya katakan Liga Melawan Imperialisme, sampai pada pertemuan mereka di Brussel itu ada satu
sesi khusus membahas 1926-1927. Jadi gema internasional sangat besar. Pemerintah Belanda dituntut untuk mengadakan penelitian dan menerima tim independen internasional yang meneliti 1926-1927. Tapi pemerintah Belanda tidak mempedulikannya. Tapi gemanya internasional besar sekali. Itu kita tidak tahu sampai sekarang. Saya juga kaget, itu salah satu alasan mengapa saya menerjemahkan buku ini. Karena buku ini dengan jelas menguraikan betapa pentingnya reaksi internasional terhadap 1926 dan 1927. Ya kita tahunya hanya sepintas, tapi kelas membahasnya sampai begitu detail, bukan peristiwanya sendiri yang terjadi di sini, tapi gaung internasionalnya. Itu yang penting. Kelas juga menunjukkan satu buku kepada saya, ditulis oleh seorang pendeta, bukan pendeta Dorna, tapi pendeta Belanda. Dia meneliti nias sebenarnya, patung-patung nias itu. Yang menarik adalah bahwa itu semua berdampak, pokoknya budaya nias itu kena juga dampak 1927 yang terjadi di seberang Nias di Padang. Itu berdampak sampai di Nias berdampaknya. Itu yang ditunjukkan oleh kelas. Nah, sebaliknya tadi tanya soal terjemahan, yang saya lakukan itu jawabannya. Yang pertama, kenapa saya menerjemahkan. Tapi yang saya lakukan dengan kelas adalah saya tahu dia memiliki 2 publikasi yang sangat amat menarik tentang Nusa Kambangan. Itu sampai sekarang belum ada kan yang membahas Nusa Kambangan, karya historis, belum ada kan. Padahal Nusa Kambangan sudah masih buka sampai sekarang dan tetap beroperasi. Karya-karya historis lebih dipusatkan pada atau Bovendigul atau Buru. Padahal itu semua sudah tutup. Nusa Kambangan yang sekarang masih buka belum ada yang membahas. Nah, itu yang dikerjakan oleh kelas dan sudah saya terjemahkan. Saya tinggal menulis kata pengantar. Insya Allah pada musim semi Maret, April, Mei maksud saya, diterbitkan oleh Pocer di Jogja. Pokoknya begitu nanti, saya tadi sudah ngomong dengan Eka. Saya katakan tunggu nanti kalau ada banyak resensi tentang buku ini, begitu resensinya kita lihat banyak, lagi kita terbitkan yang itu. Jadi nanti pasti sambutannya banyak gitu. Itu tentang kelas. Saya sekarang sedang yang selain kelas ya, saya sekarang sedang selesai menerjemahkan bab pendahuluan sebuah buku yang ditulis oleh sejarawan Jepang tentang sejarah pers sebenarnya di Indonesia. Tapi yang bagi saya menarik adalah buku ini merupakan versi non-fiksi bagi tetralogi Buru. Tahu kan? Tetralogi Buru itu sedikit banyak, sebagian besar saya kira berkisah tentang hubungan antara Gubernur Jenderal Van Hertz dengan Mige. Bagaimana medan daya terbit segala macam itu hubungan itu. Nah, buku yang ditulis oleh Yamamoto Nobuto ini, dia dosen di Keio di Tokyo, itu berkisah tentang hubungan, keterkaitan, dialog antara Gubernur Jenderal Van Hertz dengan Tirto Adisuryo, bukan Mingge. Tirto Adisuryo kan tokoh yang ada, yang betul-betul tokoh sejarah gitu loh. Nah, itu buku itu berkisah tentang itu. Itu versi non-fiksinya. Sementara Mingge adalah versi fiksi gitu. Itu yang ingin ya saya sudah selesai satu, jadi saya menunggu reaksi Yamamoto bagaimana menurut dia terjemahan saya gitu. Saya nggak tahu
saya berusaha bulan Februari kelar, tapi saya nggak tahu siapa yang akan tertarik untuk menerbitkannya, dan juga itu tergantung dari penulisnya sendiri. Dan nanti pada bulan September kalau saya datang ke sini, bukan pura-pura mau nyantri pada Widya di Departemen Sejarah UGM. Mudah-mudahan akan terbit skripsi master saya tentang perlawanan mahasiswa orang Indonesia di Belanda terhadap Nazi selama Perang Dunia Kedua ketika Nazi menduduki Belanda. Dan saya mengkhususkan diri pada perlawanan keluarga Suyono. Suyono itu adalah satu-satunya orang Indonesia pertama dan kemudian satu-satunya orang Indonesia yang menjadi menteri dalam kabinet Belanda. Itu di kabinet Belanda waktu itu ada di London. Mereka mengungsi ke London, pemerintah Belanda. Jadi Suyono melakukan perlawanan terbuka. Semua orang tahu siapa dia. Paling sedikit yang ingin tahu ya. Nah, sementara itu 2 anaknya, dia punya 4 anak, tapi 2 di Belanda, Mimi Sutiasmi dan Irawan Suyono, itu melakukan perlawanan di bawah tanah di Belanda. Mimi mengedarkan selebaran gelap, walaupun Nazi berkuasa, dan itu bisa, kalau ketangkap mengedarkan selebaran gelap, bisa ditembak mati. Dan itu terjadi pada adiknya sendiri, Irawan Suyono. Jadi tembak mati oleh pasukan Wehrmacht, itu pasukan pendudukan Jerman di Belanda. Terjadinya di kota Leiden, kota kecil, pada tanggal 13 Januari 1945. 2 hari kemudian seharusnya Irawan berusia 25 tahun. Tapi dia ditembak mati di Leiden ketika sedang membawa mesin stensil sesudah dia mereparasi mesin stensil itu. Mesin stensil penting digunakan untuk mencetak selebaran gelap yang kemudian diedarkan oleh Mimi, kakaknya. Nah, itu Irawan yang kena, akhirnya terbunuh. Nah, mudah-mudahan buku itu terbit kalau pada tahun depan bulan September, kalau saya datang di sini di Jogja selama 2-3 bulan. Itu kira-kira agenda masa depan saya. Oke, Terima kasih. ya. Ya, satu pertanyaan dari saya ke Mbak Widya. Mungkin agak di luar substansi buku ini gitu, tapi kesan saya pertama kali ketika membaca buku ini adalah yang terklasi yang jadi subjek utama adalah laki-laki, Mbak. Nah, apakah kemudian menjadi pertanyaan saya, apakah di periode ini apakah ada juga perempuan Indonesia yang kemudian juga berada dalam posisi atau fase yang sama dengan para subjek laki-laki yang kemudian menjadi fakta atau kemudian tampil terdepan dalam pergerakan nasional Indonesia gitu? Apakah kalangan perempuan misalnya, entah itu mungkin juga mahasiswa atau siapapun lah gitu, ada juga nih. Ya, pertanyaan yang menarik, Willy. Sebetulnya di sini kelas kecil sempat menyinggung sebuah nama, Siti Sundari, ya. Walaupun memang kalau dibandingkan dengan nama-nama lain, memang Siti Sundari ini dalam konteks pergerakan yang radikal, ya, tidak cukup radikal, tetapi setidaknya embrio dari gerakan progresif perempuan itu sebetulnya sudah ada, gitu. Termasuk yang tergabung dalam CHH. Cengkuawi gitu ya, yang kemudian sebagian besar juga dari anggota CHH ini juga bergabung menjadi anggota Perhimpunan Indonesia, tetapi memang mereka lebih banyak aktif pada apa yang tadi saya bilang sebagai PI gelombang 2 gitu ya, PI generasi kedua, di mana selain PI juga ada RUPI
Rukun Pelajar Indonesia. Walaupun kemudian mengklaim organisasinya sebagai organisasi yang sosial kultural, tetapi pilihan-pilihan yang mereka buat untuk membawa Indonesia dan isu-isu Indonesia atau Indonesian Question ke ranah internasional itu sebetulnya adalah pilihan politis, tetapi kemudian implementasikan dalam gerakan-gerakan yang terlihat seperti gerakan kultural. Tapi sekali lagi, ide membawa Indonesian Question ke ranah internasional itu adalah politis sebetulnya. Jadi ketika kemudian mereka mengklaim dirinya sebagai apolitical, itu juga sebetulnya politik gitu. Jadi menyatakan bahwa gerakan mereka adalah gerakan apolitis, itu sendiri adalah politik. Karena apa? Karena untuk menghindari pengawasan dari pemerintah Belanda saat itu yang sudah semakin gerah gitu loh dengan apa yang dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia sebetulnya. Jadi beberapa yang cukup aktif ini perempuan yang tadi yang ditanyakan oleh Willy, ini juga bukan hanya perempuan Indonesia saja, tetapi juga perempuan Eropa, perempuan Tionghoa gitu ya. Perempuan Eropa salah satu di antaranya yaitu Trisunito Heiligers yang kemudian menjadi subjek dalam disertasi saya. Dia menikah dengan Sunito yang menjadi ketua Perhimpunan Indonesia ketika PI kemudian berpindah ke Amsterdam gitu kan. Dan Trisunito Heiligers ini yang kemudian sebetulnya menghubungkan gerakan yang ada di Belanda dengan gerakan yang ada di Indonesia, terutama dengan gerakan-gerakan perempuan yang nantinya pasca kolonial menjadi gerwani. Gitu. Salah satu itu hanya salah satu saja dari sekian banyak, karena selama ini narasi dominannya ya perempuan serving the tea, serving the coffee, kemudian membereskan meja setelah perundingan dan sebagainya. Tetapi di balik perundingan itu sebetulnya sekali lagi ya di sini juga dihadirkan keseharian mahasiswa itu, termasuk ketika membaca Ego Documents itu kita bisa paham betul bagaimana diskusi-diskusi sebelum mereka tidur dan sebagainya. Itu termasuk diskusi-diskusi politik sebetulnya, yang dimana perempuan ini juga menjadi katalisator sekali lagi, walaupun tidak tampak di depan gitu ya, tetapi kemudian mereka baru mengambil peran yaitu di yang saya sebut sebagai gelombang kedua, di mana organisasi perempuan juga sudah mulai terbentuk dan menjadi semakin kuat, menjadi semakin progresif, kemudian mewujud dalam sebuah federasi misalnya yang ada di Perancis, Women International Democratic Federation, yang kemudian juga menjadi organisasi yang sangat ditakuti sebetulnya, bahkan ketika CIA mulai dibentuk udah langsung mengawasi gerakan itu gitu. Dan WIDF ini juga menjadi center bagi semua pergerakan perempuan di Asia pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, walaupun nanti setelah 1960-an bergeser fokusnya ke Amerika Latin. Tetapi perempuan-perempuan ini juga karena mereka juga adalah student, jadi bukan hanya aktif dalam organisasi perempuannya saja, tetapi juga organisasi-organisasi lain, organisasi pelajar, organisasi mahasiswa. Beda ya, organisasi pelajar dan mahasiswa itu juga ada sendiri gitu loh. Dan sekali lagi, memang ini juga persoalan sumber. Sebetulnya ada banyak perempuan yang terlibat kalau sekali lagi melihat atau membaca Ego Documents. Tetapi ketika kemudian pergi ke sumber organisasi, maka narasinya didominasi oleh elit male, itu elit men. Jadi karena hampir semua organisasi berbicara tentang peran-peran laki-laki, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, itu yang juga menjadi kesulitan bagi kami yang kemudian fokus pada gerakan-gerakan perempuan. Ya, kerja kita kerja sebagai detektif yang harus lari ke sana ke sini, bukan hanya ke beberapa negara untuk mendapatkan sumber, tetapi juga harus dengan teliti membaca biografi A, B, C yang kemudian itu semua setidaknya ini pengalaman saya yang kemudian itu saya kemudian mendapatkan gambaran besarnya, mendapatkan benang merahnya dengan pergi dari satu biografi ke biografi lain, dari satu negara ke negara lain, karena memang sumbernya sangat tercecer di mana-mana. Kemudian periode ini kan juga sudah tidak mungkin dilakukan oral history gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau kemudian perginya ke sumber-sumber organisasi, terutama PI yang
sangat didominasi oleh the elite men tadi, ya hampir semuanya tentang peran laki-laki gitu loh. Dan apalagi, dan perlu diingat juga sebetulnya sumber-sumber yang kemudian didokumentasikan oleh sebuah organisasi ini kan sebuah sumber yang dengan sadar ya, yang arsip-arsip ini kan yang dengan sadar oleh para aktivisnya, oleh para anggotanya atau leading membernya, itu bahwa sumber ini akan dibaca di masa yang akan datang. Jadi ini kita juga perlu secara kritis juga membaca ini, bahwa sumber ini adalah sumber yang sengaja diarsipkan karena mereka punya kesadaran bahwa ini akan dibaca di masa yang akan datang gitu. Jadi sumber-sumber organisasi ini pasti sifatnya juga sumber-sumber tentang meeting reports ya, lebih banyak itu tentang meeting reports gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Klaas-Tuche untuk memberi warna lain adalah ya pergi ke ego documents, karena kalau berdasar sumber itu hampir semuanya meeting report jam segini, kemudian mendiskusikan apa, dan narasinya akan menjadi sangat kering gitu. Itu pula yang saya lakukan, karena kita menulis tidak bisa, apalagi yang kaitannya dengan organisasi, tidak bisa hanya berbasis pada sumber atau arsip yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi. Oke, terima kasih Mbak Widya sangat menjawab ya, dan mungkin jadi kelas juga ya mungkin bagi siapapun yang tertarik gitu untuk selain ada laki-laki ini ternyata banyak juga perempuan gitu, meskipun ya tantangannya juga besar untuk peneliti ini gitu. Oke, Dan mungkin ada satu nama lagi sebetulnya, Rustam Effendi. Itu sudah pernah ditulis belum sih Om? Saya kira sudah, tapi tidak dalam perspektif Indonesia ya. Iya, dan Karena- CBN. Ya, karena dokumen Rustam Effendi ini menjadi satu perwakilan Indonesia di CPN, dan ini saya kira juga menjadi sangat penting bagi siapapun nanti yang mungkin sekolah keluar dan bisa mengakses sumbernya. Itu ada di ISG. Jadi satu bendel ini tentang Rustam Effendi yang saya kira belum dikerjakan oleh orang Indonesia. Saya tidak tahu kalau saat ini sudah ada yang mengerjakan, tapi saya kira itu juga dokumen yang sangat penting untuk memahami regionalisme, nasionalisme, internasionalisme. Itu saya kira. terima kasih Mbak Widya. Berapa menit lagi ya masih saya? Oke, ya mungkin ada satu pertanyaan ya. Oh ya, boleh silakan. Sebut nama ya? Ya, terima kasih Mbak Widya, Om Jos, dan Mas Willy. Saya Nazif dari UGM. Saya belum baca bukunya, tapi saya sempat baca tulisannya Suce yang tentang international engagement itu tentang tahun 2013. Dan ada satu bagian soal gimana dia analisis Indonesia Merdeka gitu. Jadi ada ternyata di konten Indonesia Merdeka itu ada semacam kayak unconscious selection, isu ini masuk, isu ini nggak masuk gitu. Nah terus juga tadi sependek yang saya tangkap dari keseluruhan diskusi ada soal meeting reports, terus kemudian ego dokumen, terus kemudian juga ada gimana cara mereka mengembangkan skill bahasa, wawasan, dan lain sebagainya macam. Nah, saya membayangkan bagaimana sih studi ini menghubungkan atau menggambarkan gitu antara dalam proses mereka ini menyesuaikan diri gitu di kondisi Eropa yang saat itu dengan internasionalismenya, terus kemudian dinamika aspirasi politik yang mungkin dari berbagai bangsa juga ada gitu. Sementara mereka bawa aspirasi nasionalis, dan gimana sih cara mereka membangun bagian gitu dengan katakanlah ya kondisi Eropa seperti itu, dan ya kemampuan mereka gitu. Terima kasih. Oke. Ya. Ya, ini juga menarik sebenarnya, tapi yang juga saya mau koleksi tentang bukan koleksi, saya mau menambahkan tentang bahan yang digunakan oleh Klaas. Jadi dia menggunakan juga koran pada waktu itu. Selain penerbitan Indonesia Merdeka, dia juga membahas koran, dan yang sangat amat penting adalah laporan Intel. Laporan Intel itu ya bukan, itu tidak dibaca, ditelan mentah-mentah, tapi itu dibandingkan dengan pemberitaan koran. Jadi selalu ada pembanding gitu, sehingga muncul gambaran menurut saya yang lebih
netral daripada sekedar laporan intel. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa Perhimpunan Indonesia ini sampai 2 kali menghancurkan dokumen mereka. Yang pertama, pada tahun 1927, ketika Hatta, Nasir Pamuncak, Abdul Majid Djihadiningrat, dan Ali Sastroamidjojo ditangkap. Mereka mendekam selama 6 bulan di penjara, kemudian dibebaskan. Tapi pada saat itu mereka, orang-orang PI ini sebanyak mungkin memusnahkan dokumen mereka. Itu 1927. Berikutnya pada 1940 ketika Belanda diduduki Nazi. Perlindungan Lubis waktu itu ketua PI, dia dokter di Amsterdam. Dia dan sekretarisnya, saya lupa namanya, itu hilang kayak biji dukul itu loh, yang nggak kembali sampai sekarang. Nah, tapi untungnya Perlindungan Lubis itu dokter, jadi dia dibutuhkan oleh Nazi, maka dia tidak dibunuh, tapi dia mendekam di kamp konsentrasi. Nah, karena 2 orang yang hilang itu, maka lagi-lagi PI menghancurkan dokumen-dokumen mereka. Jadi kelas sama sekali, ya atau orang lain yang berminat, tidak bisa membaca dokumen-dokumen PI sendiri. Pada zaman itu tidak ada di arsip manapun di Belanda, arsip yang khusus berisi misalnya korespondensi PI. Karena itu sudah dimusnahkan oleh mereka. Karena ada 2 kesempatan, pada 2 kesempatan itu. Itu tidak dulu sudah kelas, tapi saya ngomong dengan dia. Yang dia katakan tadi diskusi itu. Waktu itu saya ngomong dengan dia soal itu. Jadi, nah itu, jadi yang di kelas kemudian yang membantunya adalah laporan intel dan berita koran, dan itu dicocokkan kemudian untuk menghasilkan gambaran yang lebih netral, bebas dari penghakiman penilaian cercaan yang bahkan yang diutarakan oleh orang yang suka intel-intelan ini. Apalagi tadi pertanyaannya soal ya itu bagaimana kelas sebenarnya ada orang Belanda, mahasiswa Indonesia di Belanda yang memberikan gambaran tentang kehidupan dia sehari-hari dalam salah satu penerbitan itu ada. Nah itu yang kemudian juga bisa digunakan sebenarnya. Saya juga memanfaatkan beberapa hal di situ. Saya sangat terpesona, kagum, tapi juga terenyuh dan bahkan menangis menerjemahkan bab 3 tentang Arnold Mononuto. Itu kisah yang sangat pilu, memilukan hati. Saya menerjemahkan itu, saya membaca pertama saja saya sudah menangis. Dan ketika saya menerjemahkan itu, saya sedih bukan main, terus terang. Sedih itu saya simpan sampai beberapa hari gitu. Apalagi ketika kelas berhasil menemukan kutipan tentang apa yang disebut oleh kalau nggak salah waktu itu Jan Sudiman menyebut tentang Belanda gila. Kisah Belanda gila itu di satu pihak memang merupakan penghinaan yang luar biasa terhadap yang menyebutnya Sudiman maupun juga yang berada dalam situasi serupa yaitu Arnold Mononuto. Tapi di lain pihak saya juga sadar inilah kepahlawanan dia. Kepahlawanan seseorang itu adalah ketika dia dihina dan diinjak-injak oleh penjajah. Bukan ketika kita mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda.
kepahlawanan seorang itu jauh sebelum itu. Pada zaman interbellum dan tidak di sini saja, tapi juga di Eropa. Itu yang saya sadari. Kisah semacam itu bagi saya adalah pengorbanan yang menyeluruh dalam bukan hanya kehidupan tapi juga masa depan kita. Itu kita jadikan taruhan karena kita tidak mau hanya orang Belanda yang punya negara dan bangsa, tapi kita juga punya hak semacam itu untuk mempunyai negara sendiri dan bangsa sendiri. Mungkin Anda tertarik, bisa mulai dengan bab Mononutu. Itu yang menurut saya sangat manusiawi dan tidak terlalu teoritis. Nah, bab pendahuluan dan bab 1 itu sangat teoritis. Tapi saya minta izin untuk menjelaskan supaya lebih mudah memahaminya. Hal-hal yang sangat teoritis dan mungkin pelik itu dengan slide berikut. Saya akan ngomong dari sini saja. Jadi, setelah perubahan nama, ini titik analisis. Jadi itu bukan lagi nasionalisme. Jadi itu bukan lagi Belanda lawan Hindia Belanda. Belanda sebagai negeri induk melawan Hindia Belanda. Hindia Belanda di sini ya. Bukan lagi nggak terbaca dari sini. Bukan lagi Hindia Belanda, warga Hindia di Hindia Belanda atau orang Belanda di Hindia Belanda, melainkan dan terutama soal orang-orang Indonesia yang berada di Belanda sebagai pusat imperium. Jadi Belanda itu kan penjajah, dan kita di sini dijajah. Nah, tapi ini kita tidak bicara tentang sini, tapi tentang sana, tentang Belandanya gitu. Itu sebagai pusat imperium. Juga orang-orang Indonesia yang berada di pusat imperium sana. Dan yang lain, yaitu Brussels, Paris, dan Berlin. Nah, lalu kerjasama, ini yang penting, antara orang-orang Indonesia dengan orang-orang terjajah lain, terutama sesama Asia di pusat imperium Eropa. Orang Jepang, Jepang juga, tapi yang penting adalah orang India. Di situ nanti akan banyak nama-nama India yang akan Anda temui. Beberapa, Panikar, Chattopadhyaya akan Anda temui. Nah, itu dari pihak yang terjajah. Sementara dari pihak penjajah, kita akan lihat kerjasama Kejaksaan Belanda misalnya dengan Kedutaan Besar Belanda di Paris untuk bukan hanya mempersekusi tapi juga sampai dipitek gitu loh, sampai dipepetkan sekali Arnold Mononutu sampai nggak bisa berbuat apa-apa, sampai gelagapan nggak mencari napas gitu. Itu yang dialami oleh Arnold Mononutu. Kerjasama intel-intelan di berbagai pusat imperium Eropa. Kerjasama antara Intel Prancis dengan Intel Inggris dengan Intel Belanda misalnya untuk memeras, mencekik, sampai menurut nggak bisa berbuat apa-apa. Itu mereka bekerja sama sampai betul-betul menuntut tidak bisa berbuat apa-apa, sampai lalu kemudian kelas tidak bisa menemukan, menuntut tidak meninggalkan tulisan tentang periode itu, tapi kelas berhasil menemukan kutipan orang lain yang menggambarkan situasi yang begitu terdesak sampai nggak bisa berbuat apa-apa. Itu yang tadi saya katakan Belanda gila. Nah, silakan Anda baca sendiri bagaimana perinciannya. Nah, tapi yang penting adalah jadi dalam situasi semacam ini
kita tidak bisa lagi bicara tentang nasionalisme. Nasionalisme itu hanya bisa digunakan kalau kita di Indonesia dan kita berhubungan dengan penguasa kolonial. Tapi kita tidak di Indonesia dan kita tidak berhubungan dengan penguasa kolonial, tapi dengan pusat imperium. Nah, bagaimana itu kita bisa memahaminya? Berikutnya, ini kalau Anda ngambil S2 di Belanda, studi kolonialisme, Anda akan wajib minimal membaca 5 buku ini. Bukunya Benedict Anderson, Underground Asia, itu punyanya Tim Harper. Kemudian siapa? Ya. Kemudian Alan Lester tentang Imperial Networks. Kemudian bukunya si Remco Raben dan Ulbe Bosma tentang Being Dutch in the Indies. Dan From the Ruin of Empire punya Pankaj Mishra. Itu yang paling penting. Buku-buku ini harus Anda baca. Bukan hanya baca satu bab ya. Buku baca dari cover depan sampai cover akhir. Dan itu hanya Anda punya tempo maksimal 2 minggu untuk habis satu buku. Belum lagi tugas-tugas yang lain. Anda harus bikin resensi ya terhadap buku yang Anda tulis itu. Apa yang menarik perhatian Anda dan mengapa? Misalnya, kalau untuk saya mengatakan jantung hati buku ini adalah ini. Kenapa saya katakan gitu-gitu? Maksimal resensi itu 1,5 halaman. Tapi baca betul, dosen akan tahu kamu udah baca semua atau belum. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya. Nah, ini saya ngomong tentang Benedict Anderson karena dia adalah berikutnya. Dia adalah salah seorang begawan tentang nasionalisme. Jadi, Benedict Anderson terkenal dengan buku Imagined Communities. Di situ dia membahas apa itu nasionalisme, yaitu masyarakat yang diangan-angankan. Itulah termasuk batasnya, siapa orang-orangnya, bahasa yang sama, membaca koran yang sama, tahu peta negeri yang sama, semua itu Benedict Anderson. Tapi orang ini sadar bahwa ketika semua parameter nasionalisme itu akan tidak berarti ketika dia membahas nasionalisme orang India di Inggris. Di situ tidak ada koran berbahasa India, di situ tidak ada peta. Semua yang ada penting di buku Imagined Communities menjadi tidak berlaku kalau orang itu tidak di India lagi. Nah, karena itu pada buku Spectre of Comparisons, dia datang dengan pengertian long distance nationalism, nasionalisme jarak jauh. Itu penting untuk menjelaskan perjuangan yang dilakukan oleh orang-orang India di Inggris. Ya, tapi Ben kemudian sadar itu sebenarnya buku terbaik bagi saya. Bagi saya adalah Spectre of Comparisons. Bagi saya adalah merupakan puncak Benedict Anderson karena di situ dia berbicara tentang 3 negara yang merupakan spesialisasinya: Indonesia, Muang Thai, Thailand, dan Filipina. Dan satu topik lagi yaitu nasionalisme. Dan 4 topik dibahas dalam buku itu. Itu bagi saya adalah buku terindah Benedict Anderson. Bukan buku terakhir, bukan buku yang Under the Three Flags. Walaupun di situ nama saya ada. Saya adalah satu-satunya nama Indonesia dalam buku itu. Dia berterima kasih kepada saya di situ. Tapi saya nggak begitu suka buku itu, terserah. Saya lebih suka Spectre of Comparisons. Nah, dalam Under the Three Flags itu Ben sepenuhnya menggunakan teori yang lain, yaitu anti-colonialism. Itu kan judulnya kan Anarchism and the Anti-Colonial Imagination. Itu dia gunakan, jadi antikolonialisme itu dia gunakan untuk menjelaskan
Jose Rizal di Madrid. Bagaimana dia berjuang memerdekakan Filipina ketika dia berada di Madrid, tidak di Manila, tidak di Filipina. Perjuangan itu yaitu adalah anti kolonialisme. Nah, bukunya Class Teacher itu adalah versi Indonesia bagi Undersea Flags. Karena Benedict Anderson, karena Class kemudian menggunakan kerangka anti kolonial itu untuk menjelaskan Hatta, Nasir Pamuncak, Ali Sastramidjojo, siapa lagi, Abdul Majid Adiningrat di Belanda dan di kota-kota Eropa yang lain. Itu sedikit banyak ringkasan teorinya supaya Anda semua nanti tahu atau mengerti untuk membaca bab 1 dan bab 2. Pendahuluan dan bab 2. Kemudian bab 3 kan soal bab pendahuluan, bab 1 soal Belanda, lanskap politik Belanda dan Indonesia, kemudian bab 2 soal Zaman Ratu Langi, bab 3 soal Monutu, bab 4 soal Hatta dan Suharjo. Dan itu konsepnya, latar belakangnya. Dan itu yang buku terakhir itu sudah diterjemahkan oleh Majin Giri. Tapi sekarang dalam cetakan kedua itu sudah ganti cover. Tapi kira-kira itu. Jadi supaya Anda bisa lebih mudah untuk memahami latar belakang teori itu. Karena terus terang bab 1 dan bab 2 itu, bab pendahuluan dan bab 1 itu bagi saya merupakan satu hal yang rada sulit. Dan itu bisa dilalui. Untuk kemudian langsung membaca bab 3 nggak apa-apa, saya kira. Begitu. Oke, terima kasih Om Yos yang sudah sangat detail yang menjawabnya, dan saya kira kita sudah kurang lebih 2 jam berdiskusi dan membahas tentang bukunya Class Teacher ini. Dan untuk mengakhiri, saya kira boleh dari Mbak Widya dan juga Om Yos memberikan satu positif statement ya, atau mungkin refleksi lah dari buku ini sudah diterjemahkan, entah itu mungkin dari perspektif soal substansinya atau kemudian relevansinya gitu tentang para mahasiswa Indonesia di masa lampau yang sangat-sangat progresif ya, saya kira, dan sangat-sangat radikal itu saja memperjuangkan kemerdekaan saya itu dengan mungkin konteks sekarang atau gimana? Singkat saja. Baik, singkat saja ya. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan soal why this book, mengapa buku ini dan menjadi wajib untuk dibaca. Karena sekali lagi ketika membaca ini kita benar-benar dibawa pada pengalaman yang para aktivis ini alami gitu ya, merasa terbawa gitu ya. Tetapi hal lain adalah bagaimana kemudian anti kolonialisme mengkristal di metropol, yang tentu saja ini dipengaruhi oleh pengalaman transformatif para mahasiswa dari Hindia Belanda yang sekali lagi penuh privilege karena tidak semua orang bisa pergi ke Belanda untuk sekolah, tapi di metropol pun mereka masih mengalami rasisme dan diskriminasi. Dan ini kemudian membuat semangat nasionalisme anti kolonialisme ini menjadi sangat crystallize. Kemudian hal lain juga dekolonialisasi memang belum berakhir. Mungkin secara politik ya kita sudah merdeka ya, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, secara politik memang kita sudah merdeka ya. Dekolonisasi sekali lagi dalam pengertian politik, undoing colonialism sudah selesai. Tapi ketika membaca ini dan kemudian menghayati pengalaman para aktivis dan para mahasiswa saat itu, kemudian kita bawa dalam konteks saat ini yang memang dekolonialisasi belum selesai, dan itu menjadi PR kita bersama. Oke, thank you Mbak Widya. Dan terakhir dari Om Yos. Saya berharap kita mempunyai atau mempunyai dan mengindikasikan memiliki keterbukaan terusan, karena
yang kita baca ini bukan tidak pernah, tapi yang kita ketahui dari yang terbaca ini adalah hal-hal yang terburuk dari PKI, hal yang terburuk dari kalangan kiri yang lain. Tapi yang kita baca di sini adalah justru kebalikan dari itu semua. Kalau tadi karena itu saya harapkan kita mempunyai keterbukaan untuk bisa membaca dan memahami hal-hal yang merupakan kebalikan dari apa yang selama ini kita ketahui. Itu satu yang penting. Dan itu sebenarnya saya sudah hantarkan pada kata pengantar, saya mengatakan ini loh, ada orang seperti Sudio itu yang menulis tentang PI. Saya katakan ini loh, ada orang seperti Sudio yang sebenarnya mewakili pendirian Orde Baru. Dan saya harap itu betul-betul kita tinggalkan gitu. Yang juga penting adalah bahwa hal-hal yang berada di luar negeri itu bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang tidak boleh kita ketahui. Tapi justru itu adalah sumber yang penting bagi pengetahuan kita pribadi maupun bagi pemahaman kita tentang kebangsaan kita. Indonesia itu seperti apa? Ya. Karena Indonesia itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di sana gitu. Nah, yang itu, jadi itu untuk bisa memahami itu semua, keterbukaan saya kira merupakan amarah yang dibutuhkan untuk bisa memahami ini semua gitu. Karena kalau kita tidak terbuka, dan keterbukaan itu saya angkat pada kata pengantar dengan pendirian yang dianut baik oleh Tartono Kartodirjo maupun oleh Taufik Abdullah, ya, bahwa kita harus terbuka bagi hal-hal yang baru yang selama ini tidak kita ketahui, atau hal-hal yang baru yang selama ini merupakan kebalikan dari apa yang selama ini kita ketahui. Nah, itu saya kira merupakan kata kunci, merupakan sikap awal yang akan bermanfaat bagi kita untuk memahami buku ini. Gitu. Dan terus terang sebagai penerjemah, dan saya kira kelas juga sebagai penulis, jadi dia sudah mengatakan dia sangat ingin tahu, sangat kepo terhadap apa yang kita bicarakan malam ini. Saya berharap akan segera muncul resensi, baik daring maupun cetak. Saya sangat berharap ini akan, mungkin di antara hadirin ada yang berminat untuk menulis resensi. Itu saya kira kata penutup saya. Oke, terima kasih sekali lagi Bu Tiko untuk Mbak Widya dan Om Yos.